Oke, berikutnya kita akan melihat dari sejarah komputer. Nah, ini ada video ya. Kita bisa tonton dulu sebentar bagaimana sih sejarah komputer itu. At the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania, they were very. Nah, ini bisa kalian lihat komputer itu kalau zaman dulu itu dia gede ya. Nah, ini foto ilmuwan-ilmuwannya. Nah, ini komponen dari komputer itu kalau di generasi awal seperti ini, namanya tabung hampa. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau sekarang kan kita, nah ini alatnya ada banyak banget. Kalau sekarang kita cuma bisa lihat komputer itu sudah bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau dulu itu namanya ENIAC ya. Jadi komputer pertama kali itu dinamakan ENIAC. Nah, ini dulu kerjasama antara perguruan tinggi dengan militer. Jadi awalnya itu digunakan untuk keperluan dari militer. Nah, ini komponennya ada banyak lah. Bentuknya diputar-putar seperti itu. Nah, ini untuk kabel powernya. Nah, oke. Itu saja cuplikannya. Nah, nanti untuk link videonya kalian bisa cari di YouTube, itu ada ENIAC ya untuk lebih jelas. Nah, kalau komputer itu dulu gedenya ya seperti ini, besar sekali bentuknya, hampir kayak lemari lah, kayak rumah. Dan ini beratnya hampir mencapai 40 ton. Jadi berat banget karena peralatannya ini kecil, besar-besar. Kalau sekarang itu kan kalian sudah bisa, cuma beratnya paling cuma nggak sampai sekilo ya untuk laptop. Nah, kalau dulu itu nggak bisa. Dulu itu ya sebesar ini lah. Nah, ini untuk komputer itu nanti dibagi beberapa generasi. Yang pertama itu komputer generasi pertama. Ini dimulai dari tahun 1946 sampai 1959. Komponennya itu menggunakan tabung hampa yang seperti kalian lihat di video tadi, bentuknya kayak bolam-bolam seperti itu. Kemudian program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Kemudian sudah menggunakan konsep storage program, jadi dia sudah bisa ditanamkan program. Nah, ini ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanannya kecil, kemudian cepat panas karena membutuhkan daya listrik yang besar. Kemudian proses operasinya sangat lambat. Kalau sekarang itu kan sudah cepat dan multitasking ya. Kemudian generasi kedua ini komputernya, perkembangan komputer ini mulai tahun 1959 sampai 1964. Nah, ini komputernya menggunakan transistor ya. Sudah beda komponennya. Kemudian programnya menggunakan bahasa level tinggi. Kemudian ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi pertama dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Jadi di generasi kedua ini, karena dia sudah tidak menggunakan tabung, itu menggunakan resistor. Nah, itu dia bentuk fisiknya itu lebih kecil. Kemudian dia sudah menggunakan memori sekunder atau penyimpanan yang permanen. Ini seperti magnetic yang berbentuk removable disk. Jadi yang gambar disket tadi lah, seperti itu. Nah, ini kecepatan operasi mendekati jutaan operasi per detik. Jadi kalau generasi pertama itu dia, misalnya kita analogikan seperti ini. Dia dalam 1 detik itu misalnya hanya cuma bisa melakukan 3 atau 10 proses perhitungan.
10% misalnya ada soal penjumlahan lah misalnya ya, itu ada 10, dia bisa menyelesaikan dalam waktu 1 detik. Nah, analoginya seperti itu. Nah, di komputer generasi kedua ini sudah melakukan perubahan yang signifikan. Nah, ini dia bisa melakukan operasi hingga jutaan operasi per detik. Jadi sangat cepat. Kemudian komputer generasi ketiga ini dari 1964 sampai 1970. Nah, ini komponennya atau alat-alat yang ada di dalam komputer itu sudah menggunakan IC ya, atau Integrated Circuit. Nah, kalau IC ini kan kalau kita kenal sekarang itu kayak Intel Core. Nah, itu kalian pernah lihat ya kalau mau beli laptop, chipnya apa. Nah, ini adalah IC. Kemudian program menggunakan bahasa aris tinggi, ukuran fisik jauh lebih kecil dari generasi kedua dan membutuhkan daya listrik yang lebih hemat. Ini dari generasi ke generasi ini ukurannya semakin kecil dan semakin hemat. Kemudian kecepatannya juga semakin cepat. Dia multiprocessing dan multi-programming. Kemudian yang komputer generasi keempat ini 1970 sampai 82, ini komputernya menggunakan LSI atau IC Integrated Circuit. Kemudian program menggunakan bahasa level tinggi, ukuran fisik bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan khusus. Jadi kalau generasi keempat ini sudah mulai banyak vendor-vendor yang mengembangkannya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Kemudian sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar. Kecepatan dari mega hingga nano operasi per detik. Jadi ini sudah miliaran juta ya. Dia per detik untuk melakukan perhitungan. Kemudian multiprocessing alat input-outputnya sudah berbasis grafik. Kemampuan komunikasi data antar komputer, nah ini sudah dia bisa terhubung ke jaringan. Maksudnya antara komputer yang satu dengan komputer lain itu dia bisa bertukar data. Kemudian harganya juga semakin murah. Kalau zaman dulu itu, apalagi untuk generasi pertama, itu yang bisa menggunakan hanya ilmuannya saja. Mungkin kalian bisa lihat di video tadi itu lengkapnya di YouTube ya. Itu komputernya kan besar itu. Nah, itu dia yang mengoperasikannya ada beberapa orang. Nah, orang-orang itu adalah semua ilmuwan. Nah, ini tidak semua orang bisa. Nah, kalau di generasi keempat ini karena harganya semakin murah, ini semakin banyak orang yang bisa menggunakan. Kemudian generasi kelima ini 1982 hingga sekarang ya. Nah, ini kecepatan operasi bukan isu utama lagi. Kemudian graphic user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting yang mendasari OS dan sebagian besar dari aplikasinya. Kemudian bahasa pemrograman berorientasi objek, ya, kemudian pengolahan data bersifat distribusi tersebar dan masih terus berkembang hingga sekarang ya. Nah, ini kalau kita lihat klasifikasi dari komputer, itu kan komputer dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah, ada yang namanya superkomputer, ada main komputer, mini komputer, ada PC ya, PC atau personal komputer yang biasa kita sering temui ya. Kemudian notebook, ini laptop, dan ada juga PDA. Kalau kayak sekarang itu adalah smartphone. Jadi smartphone itu juga sejarahnya bisa disebut komputer juga ya, karena dia bisa melakukan proses perhitungan dan lain-lainnya. Malah sekarang handphone juga harganya lebih mahal dan tingkat kecepatan perhitungannya lebih cepat dari PC biasanya. Nah, ini kalau kita lihat superkomputer, mungkin kalian pernah lihat film ya, Mission Impossible. Nah, itu dia berusaha membobol server lah. Nah, ini biasanya superkomputer. Kemudian mainframe ini bentuknya sedikit lebih kecil dari superkomputer, tapi dia juga lumayan besar nih, segede lemari ya. Ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan tuh untuk server data. Nah, notebook atau laptop semua tahu. Kemudian PDA ini atau smart
phone lah saat ini. Itu juga termasuk komputer. Oke, penjelasan saya cukup sampai sini untuk sejarah dan klasifikasi komputer. Kita akan ketemu lagi di slide berikutnya lagi.